dana desa di tahun 2026 dilaporkan mengalami penurunan yang cukup signifikan, Bapak. Dipangkas hingga 40 hingga 70% atau dari yang 71 triliun rupiah ini menjadi 60,6 triliun rupiah. Nah, bagaimana nasib desa ini, Pak, khususnya dalam membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan lain sebagainya? Jadi memang selama ini dana desa yang disalurkan dari Kementerian Keuangan langsung ke rekening desa yang besarnya bervariasi, mulai dari 400 juta, 500, ada yang sampai 1 M bahkan lebih, tapi memang umumnya paling banyak tuh di kisaran 800-900 juta per desa yang diterima. Selama ini digunakan untuk kepentingan ketahanan pangan. Membantu para petani untuk membeli benih, membeli pupuk, mempersiapkan saluran irigasi di desa-desa, kemudian juga karena banyak desa-desa yang rentan bencana, digunakan untuk membuat tanggul, turap, bahkan tambatan kapal di daerah-daerah pesisir. Juga dana desa itu digunakan juga untuk kebutuhan posyandu, stunting, bahkan gaji guru ngaji, gaji marbot masjid, macam-macam. Jadi prinsipnya dana desa itu dipakai untuk banyak hal di desa-desa. Dan dana desa itu selama ini tidak diputuskan oleh kepala desa, tapi melalui musyawarah desa. Semua perangkat desa, masyarakat desa mengadakan rapat di akhir tahun, umpamanya di tahun Desember 2025 untuk memutuskan anggaran 2026 itu untuk digunakan apa saja. Itu melalui suatu proses yang panjang ya, seperti juga APBN dan APBD itu melalui suatu proses antara eksekutif dengan legislatif. Begitu juga di desa ada yang namanya musyawarah desa. Dan juga APBDes juga anggaran pendapatan belanja desa juga diatur di situ. Jadi sekali lagi selama ini dana desa itu memberikan dampak manfaat yang luar biasa. Jadi jembatan, jadi jalan tani, jalan desa, jadi waduk dan sebagainya. Termasuk juga dana desa untuk kepentingan pendidikan, kesehatan. Nah, namun demikian kita perlu ada satu instrumen ekonomi yang dapat menghadirkan percepatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Itu sebabnya Bapak Presiden menggagas koperasi desa. Koperasi desa ini penting sekali supaya ekonomi hadir di level paling bawah, yaitu di desa. Supaya ekonomi desa bergerak, supaya masyarakat desa tidak lagi menjadi konsumen, tapi menjadi pelaku ekonomi, menjadi subjek pembangunan, bukan objek pembangunan. Supaya masyarakat desa bergiat, bangkit, menghadirkan berbagai produk-produk unggulan desa. Nah, itulah sebabnya dibangunlah, didirikanlah koperasi desa kelurahan di seluruh Indonesia. Dengan demikian maka kebutuhan dana awal itu sementara menggunakan dana desa. Jadi sebagian dana desa memang dialihkan, digunakan untuk membangun koperasi desa. Untuk kebutuhan bangunannya, ya, kebutuhan logistiknya, kendaraan, bahkan isi daripada barang-barang perangkat koperasi desa itu kita menggunakan dana desa yang akan dicicil nanti selama 6 tahun. Memang dana desa yang selama ini mungkin dapat 1 M, 800, dia berkurang. Tapi ini hanya sementara 6 tahun ke depan, namun demikian masih ada dana yang tersisa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Di samping nanti akan ada tetap bantuan-bantuan dukungan bagi desa melalui APBD provinsi, kabupaten, kota, bahkan juga dari KL, kementerian lembaga, itu banyak sekali program-program yang lokusnya ada di desa, yang tempatnya ada di desa. Jadi singkatnya desa tetap bergiat, tetap bisa memenuhi kebutuhan masyarakat melalui program-program KL yang ada, kementerian lembaga yang ada.
Baik, tadi Anda menyebutkan ya Pak ya di awal bahwa sebetulnya dana desa memberikan manfaat yang banyak dan juga besar untuk desa, tapi saat ini sebagian besarnya memang dialokasikan kepada koperasi begitu. Tapi untuk memastikan Pak bahwa pos-pos yang ada tetap terpenuhi itu seperti apa Pak? Karena kan sekarang fokusnya jadi ke koperasi begitu. Khawatirnya karena terfokus kepada koperasi saja, jadi tidak ada pembangunan. Pembangunan kan, sumber pembiayaan pembangunan kan ada dari APBN melalui kementerian lembaga, ada melalui APBD, melalui provinsi, kabupaten, kota, dan bantuan-bantuan yang tidak mengikat lainnya dari private sector, dari BUMN, dari kerjasama, loan, dari Bank Dunia dan sebagainya. Jadi banyak sekali sumber-sumber pembiayaan yang selama ini hadir di desa. Nah ini akan terus kita tingkatkan dan terus akan kita kolaborasikan dan sinergikan. Prinsipnya kita membutuhkan satu instrumen media agar desa bisa segera bangkit dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Itulah makanya koperasi desa menjadi sangat penting. Kalau tidak ada koperasi, ya sulit kita memotivasi, mendorong masyarakat desa untuk dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi, produktivitas, lapangan pekerjaan, hadirnya MBG umpamanya. MBG dihadirkan oleh Bapak Prabowo tidak hanya memenuhi asupan gizi, tidak hanya memenuhi kebutuhan makan gratis, tapi banyak sekali manfaatnya. Pertumbuhan ekonomi, kemudian produk-produk unggulan desa akhirnya bisa hadir, masyarakat sekarang bergiat, bercocok tanam, tinggal di desa, karena ada kesempatan untuk memenuhi pasokan makan gizi gratis. Petani sekarang semakin senang. Di samping tentu ada program Bapak Prabowo yaitu membeli harga gabah dengan harga yang tinggi, yaitu 6.500. Harganya itu sangat mendorong para petani untuk bergiat bercocok tanam, padi dan sebagainya, juga jagung. Hadirnya MBG juga demikian. Sekarang ibu-ibu juga bisa selain membuka lapangan pekerjaan, MBG juga mendorong masyarakat untuk kembali ke lahan-lahan pertanian, hortikultura, tanam tomat, cabai, timun, wortel, semua kebutuhan, sayur mayur, buah-buahan, budidaya ikan, ternak itik, ternak ayam, kambing, sapi. Jadi singkatnya, adanya MBG mendorong seluruh masyarakat bangsa ini di pedesaan untuk terlibat aktif, menghadirkan produk-produk di desanya masing-masing untuk memenuhi kebutuhan MBG. Begitu juga nanti hadirnya koperasi, bila nanti sudah operasional, maka juga akan mendorong supaya masyarakat bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri.